Korea Utara turun gunung. Pasalnya saat ini Korea Utara lagi hangat-hangat diperbincangkan di berbagai media berita terkait keterlibatannya dalam peperangan Israel dan juga Palestina. Namun kalau ngelihat gimana tanggapan Presiden Korea Utara yakni Kim Jong-un, sepertinya emang negara ini mendukung penuh Palestina. Bisa dibuktikan dari responnya melihat perang di Gaza dengan mengatakan kalau semua ini merupakan konsekuensi dari tindakan kriminal Israel yang tiada henti terhadap rakyat Palestina. Nah, dari argumen tersebut membuktikan kalau Korea Utara berpihak terhadap Palestina. Dengan begitu, Korea Utara juga masuk dalam negara komunis yang mendukung Palestina. Beberapa pengamat menemukan kalau beberapa persenjataan yang digunakan Brigade Al-Qassam ternyata merupakan produk buatan dari Korea Utara. Persenjataan tersebut merupakan amunisi fragmentasi bahan peledak tinggi dari seri F yang dibuat oleh Korup dan ditembakkan oleh Brigade Al-Qassam dari RPG-7-nya. Ya cuma itu aja, beberapa persenjataan seperti senapan self-loading Type 58 juga diperkirakan berasal dari negara komunis ini. Namun, beberapa pengamat juga berspekulasi kalau bisa saja senjata-senjata tersebut nggak secara langsung dikirim dari tangan Korea Utara ke Palestina. Bisa saja Iran membeli senjata-senjata dari Korea Utara dan menghibahkan kepada Hamas. Atau paling banter, Suriah membeli persenjataan dari Korea Utara, kemudian persenjataan tersebut diserahkan ke Hizbullah dan akhirnya dipakailah oleh Hamas. Kalau udah kayak gini, negara Zionis itu sih harusnya was-was ya. Pasalnya jika Korea Utara ikut terjun dalam peperangan, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini bukan lawan yang ecek-ecek. Negara yang dijuluki negeri para pertapa tersebut memiliki 1,2 juta personil aktif yang siap dipadukan bersama 600.000 personil cadangan dan juga 200.000 paramiliter. Dengan pasukan sebanyak itu, Korea Utara setidaknya memiliki total pasukan sebanyak 2 juta personil di pangkalan militernya. Harusnya Israel sadar kalau Korea Utara ini berada di peringkat keempat sebagai negara yang memiliki pasukan terbanyak di dunia. Apalagi Israel harusnya sadar betul kalau mereka cuma memiliki total pasukan sebanyak 646.000 personil. Kalau sampai Korea Utara turun, negara Israel bakal dikepung dengan 2 juta personil milik negara komunis ini. Seperti yang kita ketahui, negara ini juga dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan hebat dan mematikan. Persenjataan-persenjataan tersebut meliputi 2.920 unit artileri roket yang ditemani 5.000 unit artileri manual. Dan gak lupa pula 5.000 unit artileri otomatis siap untuk dikerahkan. Negara ini juga masih bisa mengandalkan armada kendaraan lapis baja sebanyak 38.944 unit yang menjadi penopang bagi 6.645 unit tank tempur mereka. Apalagi tersiar kabar kalau negara komunis ini udah mengganti tank tempur utamanya dari yang dulu ke tank M2020 yang lebih baru dan juga modern. Namun sebelum hadirnya M2020 ini, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un memakai tank yang dibuat oleh Rusia. Mulai dari tank T-62 hingga tank T-72 kesayangan Rusia. Namun di era sekarang, Korea Utara udah berkembang lebih pesat di sektor persenjataan. Bahkan tank M2020 ini disebut-sebut memiliki percampuran desain antara M1 Abrams dari Amerika dan juga T-14 Armata dari Rusia. Memang harus diakui ya, perkembangan persenjataan Korea Utara bahkan bisa menyamai Amerika Serikat. Jadi kalau hanya untuk menandingi Israel, kayaknya bukan hal yang sulit. Gak hanya itu aja, Kim Jong-un juga masih diperkuat dengan 169 unit kapal patroli hingga 35 unit kapal selam. Baru-baru ini, Kim Jong-un baru aja meresmikan kapal selam terbaru miliknya nih, yang bernama Kim Kun-ok 841 atau 841. Sejatinya kapal selam ini hasil replika dari kapal selam Romeo Class yang dibuat oleh Uni Soviet 1957 silam. Jadi, kemungkinan beberapa spesifikasi dari Kim Kun-ok 841 ini sedikitnya menyerupai Romeo Class. Selain itu ya, kapal selam buatan Korut ini juga mampu melaju ke kecepatan maksimum 24 km per jam. Namun karena kapal selam ini udah bertenaga reaktor nuklir, jadinya jangkauannya udah nggak terbatas lagi.